Perkembangan di lapangan termasuk di dalam sosial media adanya foto hasil screenshot CCTV dua orang yang terdamparkan saat sekarang. Kita yakini bahwa itu merupakan hasil dari AI dan ini mungkin juga ada dugaan untuk menyesatkan proses penyelidikan. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan atas perintah Bapak Kapolri untuk Polda Metro Jaya membuat posko pengaduan dan hal ini langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda Metro Jaya untuk membuat posko pengaduan khusus terkait tentang penyiraman cairan berbahaya kepada aktivis. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kapolda dengan call center 110 dan hotline 0812 8559 9191. Kami ulangi 0812 8559 9191. Ini sangat bermanfaat bagi penyelidik apabila mendapatkan informasi terkait tentang orang yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa penyiraman cairan membahayakan kemarin terhadap korban saudara AY. Ini akan sangat membantu petugas penyelidik dalam menangani mengusut perkara ini. Terkait tentang insiden tersebut, ini menjadi skala prioritas utama bagi Polda Metro Jaya untuk melakukan pengungkapan. Saat sekarang penyelidik sudah mencoba mengolah TKP, menganalisa beberapa CCTV, termasuk keterangan para saksi-saksi. Selanjutnya akan berkoordinasi dengan korban. Kita tahu kondisi korban juga dalam perawatan yang intensif. Kita berharap bersama-sama untuk korban segera pulih. Dan Polda Metro Jaya dan kita sudah mengecam terkait tentang insiden yang terjadi kepada aktivis tersebut. Dan kami juga menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya dalam menangani perkara ini secara scientific investigation. Yakinlah dan percayalah bahwa Polda Metro Jaya profesional dan akuntabel. Kami juga menyampaikan bahwa ada perkembangan di lapangan termasuk di dalam sosial media adanya foto hasil screenshot CCTV dua orang yang terdamparkan saat sekarang. Kita yakini bahwa itu merupakan hasil dari AI dan ini mungkin juga ada dugaan untuk menyesatkan proses penyelidikan. Nah ini kami berharap untuk masyarakat juga bijak agar penyelidikan ini fokus dan tidak terganggu, tidak terdistrupsi oleh hal-hal yang dibuat sengaja untuk menyesatkan. Dan kami juga memohon kepada seluruh warga masyarakat untuk memberi ruang pada penyelidik waktu agar penanganan penyelidikan ini paripurna dan kita dapat melakukan mengejar pelaku yang melakukan penyiraman terhadap cairan berbahaya kepada aktivis ini. Kami mohon waktu kepada teman-teman dan kami akan mengupdate informasi ini. Sekali lagi terima kasih. Untuk kemungkinan pelaku belum ada identifikasi. Kalau kita melihat dari hasil analisa CCTV yang sudah dikembangkan oleh penyidik melalui laboratorium forensik, ada dugaan dua pelaku dan ini masih kita tunggu jenis kendaraan, plat nomor, dan ada teknik-teknik lain yang dilakukan oleh penyidik. Kami berharap ini segera dapat selesai terakomodir. Dan kami juga mengimbau apabila nanti rekan-rekan korban sudah bisa untuk kami mintai keterangan, memberikan keterangan, itu sangat membantu proses penyidikan ini sehingga dari runtun sebelum kejadian saat kejadian pasca ini bisa terkumpulkan suatu kesimpulan yang dapat kita tidak lanjuti. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas terkait dengan perkembangan dari penyiraman aktivis. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Saat ini kita sedang melakukan pengumpulan informasi-informasi dan informasi-informasi tersebut nantinya akan kita dalami satu persatu
kami juga akan membuat posko pengaduan sehingga masyarakat yang mungkin mengetahui dan kemudian ingin menginformasikan maka bisa memberikan laporan langsung ke posko pengaduan, nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan. Saya kira itu. Untuk tahapan-tahapan selanjutnya, saat ini anak buah saya sudah saya minta untuk bekerja, dan nanti secara rutin setelah ada perkembangan dari hasil pengumpulan informasi yang kita dapat akan kita informasikan, baik dari pengaduan ataupun dari Humas Polri yang tentunya kita minta untuk memberikan informasi karena memang ini menjadi perhatian serius dari Bapak Presiden. Saya kira itu. Terima kasih. Kami berjumpa dengan orang tuanya, ayah, ibu, dan adiknya, karena Andri masih dalam proses recovery yang diisolasi, tidak bisa berinteraksi dengan siapapun juga kecuali tim medis, karena risiko infeksi yang sangat tinggi. Jadi jumpa dengan orang tuanya tadi. Ini melihat kasus ini, apa sih menurut Mas Andri? Masih ada sebagian yang memandang kritik itu sebagai ancaman. Padahal kritik itu adalah pengawasan. Nah, orang-orang yang memandang kritik sebagai ancaman ini, itu kemudian muncul dalam peristiwa seperti ini. Karena Andri vokal, lalu dia merasakan sekarang ini serangan, dan sederhana sekali. Ini berarti masih ada unsur-unsur di negeri ini yang menganggap kritik itu sebagai ancaman, karena itu ditiadakan. Ini bukan ancaman, harus ditiadakan. Itulah sebabnya kenapa negara, pemerintah harus melindungi supaya kehidupan demokrasi kita tidak mengalami kemunduran. Dan kita bersyukur, bangga masih banyak aktivis-aktivis seperti Andri
Itu optimisnya. Tapi di sisi lain, serangan seperti ini menunjukkan bahwa masih ada unsur dalam bangsa kita yang sanggup melakukan kekerasan yang biadab, yang brutal, seperti yang dialami oleh Andre. Akibat apa? Akibat ada kritik. Nah, ini berbahaya. Karena itu negara berkewajiban menuntaskan sampai selesai. Supaya peristiwa ini tidak berulang dan pelaku sampai pemberi perintahnya itu diungkap dan dihukum yang menjerakan. Dengan begitu demokrasi kita akan terjaga.